dengan PP Ibu Marlina dan fasilitator Ibu Andi Rosmini. Perkenalkan, nama saya Hasria, Unit Kerja UPTD SDN 196 Sudirman. Saya Fitriani, Unit Kerja UPTD SDN 4 Amarang. Saya Herlina, Unit Kerja UPTD SDN 117 Impres Guru Semangat. Kami akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hasria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Hasria hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Herlina. Apakah Bu Hasria sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah Bu Herlina. Jadi sebelum pelaksanaan coaching ini, saya bertindak sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati Bu Hasria dalam melakukan coaching. Tapi sebelum pelaksanaan coaching, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian sebagai acuan saya dalam melakukan pengamatan. Baik Bu Herlina. Jadi yang pertama itu diharapkan ada prinsip coaching yang terlihat pada saat Bu Hasria melakukan kegiatan coaching. Kemudian selain prinsip, ada juga kompetensi coaching, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi selanjutnya penilaian selanjutnya adalah diharapkan proses percakapan untuk mengcoaching si coach ini yaitu menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Herlina. Iya. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, kira-kira dalam kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Hasria itu kompetensi coaching yang mana? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Wah, sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana atau kompetensi spesifik yang ingin Ibu observasi itu yang mana? Yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan itu lebih ke kehadiran penuh mungkin guru, kemudian pertanyaan berbobot, bagaimana seorang coach ini dapat menggali kompetensi dari coaching. Seperti itu ya. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Hasria setelah melakukan kegiatan coaching itu apa? Indikator yang saya harapkan setelah melakukan coaching, saya berharap coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi ketika pertanyaan itu dapat menggali kompetensi coaching, maka saya harapannya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sangat luar biasa. Jadi Bu Hasria ini saya doakan semoga pelaksanaan coaching yang sebentar Ibu Hasria akan laksanakan itu berjalan lancar dan sesuai semua dengan apa yang diharapkan. Baik Bu Hasria, mungkin hanya itu dari saya. Selamat melakukan kegiatan coaching. Baik Bu Herlina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan coaching kali ini, saya Herlina bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian ada Bu Hasria yang bertindak sebagai coach, dan ada Ibu Fitri yang bertindak sebagai coaching.
Kepada Ibu Hasria dan Ibu Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Fit kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu secara fisik, tapi ini banyak masalah Bu di kelas ini saya hadapi, jadi kayak kurang semangat ini Bu. Oh, jadi Bu Fitri hari ini kurang semangat. Iya, Bu. Baik Bu Fit, sebelum kita melanjutkan percakapan, kira-kira apa nih tujuan percakapan kita pada hari ini Bu Fit? Kalau saya Bu maunya pada hari ini setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya maunya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya di kelas. Jadi Bu Fitri berharap dari percakapan kita ini Bu Fitri sangat dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Fitri sekarang hadapi. Betul sekali Bu. Baik Bu Fit, kira-kira apa nih Bu Fitri masalahnya? Ini Bu, kenapa ya di kelas saya itu kayaknya anak-anak kurang, murid saya tuh kayak kurang motivasinya Bu untuk belajar. Setiap hari saya perhatikan apa ya, semacam mereka kayak jenuh belajar, bosan seperti itu Bu. Jadi murid-muridnya Bu Fitri kurang termotivasi dalam belajar. Iya Bu, seperti itu Bu. Kemudian bosan juga. Iya Bu. Baik Bu Fit, kira-kira dari percakapan kita ini sebentar, apa nih tujuan yang Ibu Fitri ingin dapatkan? Kalau saya Bu, semoga hari ini saya bisa menemukan solusi agar diri saya itu kembali antusias Bu dalam pembelajaran. Baik Bu Fit, dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Bu Fitri sebagai guru yang dapat menciptakan suasana menyenangkan itu berada di posisi mana Bu? Kadang-kadang sibuk, kadang 6, mungkin bahkan kadang turun 5, seperti itu Bu. Oh, baik-baik. Jadi kira-kira kesempatan apa yang Ibu Fitri miliki untuk mengembangkan kompetensi Ibu Fitri? Mana ya? Saya kesempatan ditanyakan Bu ya. Jadi saya maunya mengembangkan potensi saya itu melalui mungkin saya bisa memberikan apa yang terbaik untuk murid saya. Baik. Tadi Ibu Fitri sudah menyampaikan kesempatannya. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu Fitri miliki untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Mungkin motivasi Bu ya. Saya itu sebenarnya selalu termotivasi Bu untuk ini, untuk melakukan pembelajaran itu dengan baik atau ini. Tapi kadang-kadang memang Bu, kadang-kadang ada satu waktu lah mungkin motivasi itu bisa menurun atau seperti apa. Itu Bu susah untuk dikembangkan. Baik. Jadi itu sebenarnya sudah termotivasi, tapi kadang-kadang kira-kira apa nih hambatannya Bu Fitri sampai kadang-kadang itu muncul di benaknya Bu Fitri? Ya mungkin karena muridnya itu sendiri Bu. Ya jadi saya kadang kalau misalkan lihat murid yang agak ini, saya kayaknya juga misalkan kalau ada murid yang nakal gitu, saya kok juga ini Bu ya, kayak kurang bersemangat untuk ini mengajar mereka seperti apa gitu Bu. Oke, jadi Bu Fitri merasa kurang termotivasi ketika murid-murid Bu Fitri juga tidak termotivasi untuk belajar. Baik Bu Fit, jadi dari cerita Bu Fitri tadi, kira-kira apa rencananya Bu Fitri untuk mencapai tujuan Bu Fitri? Rencana saya Bu ya itu tadi mungkin ya Bu, menurut saya mungkin dalam mengajar murid itu harus saya perbaiki. Ya karena ya itu ya harusnya sih Bu, motivasi itu dari saya ya harusnya dari saya. Kenapa mesti terpengaruh dengan murid-murid saya ya, mungkin itu Bu. Baik, jadi rencananya Ibu Fitri itu memperbaiki moodnya terlebih dahulu. Ya mungkin seperti itu. Kemudian menyiapkan mungkin lagi yang bisa Bu Fitri lakukan. Ya mungkin dari segi
karena tadi kan mulai terlihat bosan, berarti mungkin media pembelajaran saya Bu ya yang kurang menarik. Ya, boleh. Seperti media pembelajarannya diperbaharui atau di-upgrade mungkin. Iya Bu, ya Apalagi betul sekali Bu. mungkin masih ada lagi yang bisa Bu Fitri lakukan untuk membuat suasana kelas Bu Fitri ini lebih nyaman, lebih menyenangkan, murid-murid termotivasi. Mungkin setiap pembelajaran itu Bu bisa juga saya selipkan semacam ice breaking. Oh, Ya, asik. supaya murid-murid kembali termotivasi atau antusias kembali untuk belajar. Wah, jadi banyak sekali ya yang terpikirkan dari Bu Fitri untuk Iya, betul sekali. membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, lebih termotivasi lagi. Kira-kira bagaimana jangka waktunya Bu Fit? Atau berapa lama ini Bu Fit harus Bu Fitri sudah lakukan atau bagaimana? Kalau ditanya jangka waktu Bu, saya usahakanlah dalam minggu ini Bu ya, beberapa hari ke depan, 2 atau 3 hari ke depan, saya akan berusaha. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa berhasil. Baik, kira-kira ada tidak gangguan dalam proses pelaksanaan rencana aksi Bu Fitri ini? Kalau gangguan pastinya ada ya Bu ya. Misalkan kalau saya apa ya, karena kan murid-murid itu berbeda-beda Bu. Jadi mungkin pada saat saya menggunakan menerapkan rencana saya itu pastilah masih ada murid yang ini yang masih belum ini ya, masih belum merasa termotivasi atau ya bisa saja tidak berubah. Bagaimana cara Bu Fitri untuk mengatasi gangguan tersebut? Jadi cara saya mungkin Bu, saya menggunakan bimbingan khusus ya. Saya dekati mungkin Ya, murid tersebut, saya bicara dari hati ke hati lah. baik. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi Bu Fitri dalam mengatasi gangguan atau permasalahan mungkin pada saat rencana aksi, Bu Fitri melakukan pendekatan yang lebih intens mungkin ya Bu Fit pada murid-muridnya Bu Fitri supaya yang lain yang belum termotivasi dapat termotivasi untuk semangat dalam belajar. Betul sekali Bu. Baik Bu Fit, siapa nih yang kira-kira akan membantu Bu Fitri dalam melakukan rencana aksinya Bu Fitri? Pastinya Bu ya, memang saya harusnya memang punya teman ya untuk membantu saya. Iya. Kebetulan nanti saya akan meminta teman guru yang teman paralel saya untuk baik dari membuat media, kemudian merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi untuk murid. Nanti saya diskusi dengan Ibu Dian. Oke, jadi Bu Fitri ada teman teman paralel ya, kelasnya sudah paralel. Berarti Bu Fitri ada teman untuk berkolaborasi. Oke, Bu Fitri, dari semua rencana aksi yang Ibu Fitri akan lakukan, apa nih komitmennya Bu Fitri dalam rencananya ke depan? Kalau kita komitmen Bu, pastinya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran itu sedemikian rupa dan akan konsisten. Saya akan berusaha konsisten untuk melakukannya. Baik, jadi Bu Fitri akan konsisten ya dalam melakukan ini supaya bagaimana menumbuhkan motivasi murid-murid Bu Fitri dalam pembelajaran. Bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apa kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu Fitri lakukan? Tindak lanjut. Jadi saya mungkin akan berdiskusi dengan teman saya Ya. supaya apa yang saya lakukan itu bisa juga dilaksanakan di kelasnya. Baik Bu Fit. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa nih yang Ibu Fitri dapatkan? Banyak Bu. Yang awalnya tadi kan saya bingung bagaimana memunculkan atau menciptakan motivasi murid dalam kelas. Saya bingung kemudian apa-apa yang mesti saya lakukan untuk mengembalikan motivasi mereka atau antusias mereka. Dan sekarang saya malah paham Bu, oh iya ternyata ada hal yang harus saya lakukan. Misalkan dari pembuatan media yang menyenangkan, kemudian penerapan dalam pembelajaran itu harus diselingi dengan ice breaking. Dan yang paling penting Bu, tadi itu tidak kepikiran untuk saya untuk bekerja sama dengan teman. Kenapa tidak ya? Jadi nanti itu insya Allah saya akan mulai berkolaborasi bekerja sama dengan teman saya. Baik Bu Fit, jadi Bu Fitri sudah menemukan nih solusi dari
permasalahan atau yang bikin Ibu Fitri galau? Iya Bu, iya terima kasih banyak Bu karena berkat Ibu pikiran saya jadi terbuka, jadi saya bisa tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Fitri hari ini? Iya, mulai lega Bu. Iya, yang tadinya galau, kenapa ya? Saya apa ya di kepala saya itu bertanya-tanya, kenapa ya sisa saya seperti ini? Ternyata alhamdulillah sekarang agak lega karena saya sudah menemukan titik terang Bu tentang permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga atas atas permasalahan yang Ibu Fitri sampaikan. Jadi Ibu Fitri sudah menemukan solusi dari masalah Ibu Fitri sendiri. Jadi Ibu Fitri sendiri yang menemukan masalahnya, solusinya. Baik, mungkin cukup ya Bu Fit, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba sekali berdiri. Kenapa tidak mati ini? Langsung guru. Guru tadi Ibu sudah coaching Ibu Fitri. Jadi bagaimana perasaannya Ibu Hasria setelah melakukan coaching? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega karena dapat membantu permasalahan dari coaching. Betul ya, karena memang tujuan dari coaching itu sendiri adalah membantu coaching untuk menemukan permasalahannya. Selanjutnya pertanyaan saya Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat kegiatan coaching dan apa indikator ketercapaian saat coaching tersebut? Tadi pada saat coaching saya sudah menghadirkan diri saya secara penuh, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kompetensi coaching tersebut. Berarti Ibu Hasria ini sudah sangat luar biasa karena dari ketiga kompetensi inti dari coaching tersebut Ibu Hasria sudah melakukan sepenuhnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi dari ketiga kompetensi yang Ibu tadi telah lakukan pada saat kegiatan coaching, dari ketiga itu yang mana yang menurut Ibu yang masih ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya untuk pengembangannya itu ketiga-tiganya masih sangat perlu saya kembangkan. Bagaimana lebih fokus lagi menemukan inti dari permasalahan si coaching, supaya bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi untuk menemukan ide-ide baru si coaching tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu berarti Ibu masih ingin mengembangkan dalam ketiga kompetensi tersebut, dan juga Ibu masih ingin melakukan penggalian ide-ide baru atau kompetensi melalui pertanyaan berbobot. Baik, Bu Hasria, alhamdulillah kegiatan Bu Hasria berjalan lancar dan tujuan dari pelaksanaan coaching juga itu sudah tercapai. Mungkin untuk kegiatan kita saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Herlina. Sama-sama Bu Hasria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fit? Alhamdulillah sudah berhasil Bu. Baik, baik Bu Fitri, untuk praktik coaching kita pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat, akan menyampaikan beberapa hal, yaitu rubrik penilaian sebagai acuan. Yang pertama yaitu diharapkan proses percakapan sebentar praktik coaching ini memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Yang kedua yaitu kompetensi dari
eh, kompetensi inti dari praktik coaching ini, yaitu yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa, dan yang terakhir diharapkan sebentar praktik coaching itu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Fit, sebelum melakukan praktik coaching, ada yang perlu saya pertanyakan sebelumnya. Kompetensi coachingnya mana yang Ibu Fitri ingin kembangkan dalam praktik coaching hari ini? Baik Bu, kalau kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, saya berharap pada percakapan coaching ini kompetensi saya tentang present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa bisa saya kembangkan. Baik Bu Fit, jadi ketiga prinsip tersebut Bu Fitri mau kembangkan pada praktik coaching kita pada hari ini. Betul sekali. Baik Bu Fit, kira-kira yang mana lebih spesifik yang Bu Fitri ingin kembangkan dari ketiga prinsip tersebut? Kalau yang lebih spesifik Bu, sepertinya saya lebih ke mendengarkan aktif ya, supaya nantinya saya bisa memberikan menggali potensi coaching saya untuk ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan. Baik, jadi Bu Fitri menganggap kalau misalnya mendengarkan secara aktif dapat membuat Bu Fitri menemukan fokus ya pada masalah, kemudian dapat menciptakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Baik Bu Fit, tolak ukur apa yang Ibu Fitri pikirkan untuk tercapai dari proses coaching Ya. hari ini? Ya, jadi menurut saya tolak ukur ketercapaian dari percakapan coaching hari ini yaitu ketika nantinya dalam percakapan itu saya menggunakan alur tirta Bu. Ya. Baik, jadi Bu Fitri tolak ukurnya itu pada prosesnya nanti alur tirta jelas ya dilaksanakan semuanya. Baik, terakhir nih Bu Fit, apa indikator tercapaian praktik coaching Bu Fitri pada hari ini? Indikator ketercapaiannya ya ketika saya mampu mengembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri Bu. Itu saja. Ya, baik Bu Fit, mungkin cukup ya pertanyaan dari saya. Saya akan mengamati praktik coaching Bu Fitri hari ini. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih Bu. Baik, sebelum praktik coaching hari ini, perkenalkan saya Hasria bertindak sebagai pengamat atau supervisor, dan Ibu Fitriani bertindak sebagai coach, dan Ibu Herlina bertindak sebagai coaching. Untuk itu saya langsung saja persilahkan kepada Ibu Fitriani dan Ibu Herlina. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Herlina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya alhamdulillah sehat Bu Fitri. Cuman saya sedikit ada kendala atau permasalahan Bu Fitri. Iya Bu, kenapa memang ada apa Bu? Kenapa sampai kelihatan tidak semangat begitu Bu? Ada permasalahan apa Bu? Ya, begini Bu Fitri, permasalahan yang saya hadapi sekarang itu adalah ketika saya tidak bisa membagi waktu dengan baik Bu Fitri, karena banyaknya akhir-akhir ini banyak kegiatan yang saya lakukan sehingga saya terkadang kewalahan untuk melaksanakan kegiatan semuanya itu Bu Fitri. Oh, baik Bu, jadi seperti itu ya. Karena Ibu percakapan kita hari ini tidak lama ya, mungkin 10 sampai 15 menit saja. Jadi saya mau tanya Bu, apa tujuan yang ingin kita harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap setelah ada percakapan antara saya dan Bu Fitri
dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi ibu maunya setelah ini nanti ibu bisa sudah dapat membagi waktu dengan baik ya bu ya. Iya, betul. Semoga bu ya. Jadi ibu katanya susah ya membagi waktunya. Kira-kira bisa tidak ibu pikirkan kira-kira kenapa, apa penyebabnya sampai ibu bisa seperti itu? Ya Bu Fitri, saya bercerita sedikit nih dengan kegiatan saya yang sangat padat akhir-akhir ini, karena saya juga yang pertama ini Bu Fitri mengikuti pendidikan guru penggerak, di samping juga saya memiliki tugas utama di sekolah yaitu mengajar. Selanjutnya saya di sekolah kebetulan juga sebagai bendahara dan bos yang sedikit-sedikit maksudnya harus ada laporan yang lengkap tentang keuangan sekolah. Dan selanjutnya saya juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Jadi inilah permasalahan penyebabnya mengapa saya tidak bisa, kayak saya sangat sulit membagi waktu saya antara keempat kegiatan ini, sehingga kadang ada kegiatan yang tidak bisa saya laksanakan atau istilahnya terlambat dalam melakukan kegiatan salah satu kegiatan itu. Ya, sangat luar biasa ya mendengar cerita ibu hari ini. Ya, memang kita sebagai perempuan ya, terkadang kita memang sangat sulit untuk membagi waktu. Namun sebagai perempuan kita jangan terlalu ini ya, terlalu terbawa oleh keadaan. Jadi kita harus mampu mencari apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan kita. Nah, kira-kira Bu, kalau saya dengar ya, memang sangat luar biasa. Tapi menurut Ibu ada tidak sesuatu hal yang bisa Ibu lakukan atau yang bisa berdampak pada sehingga nantinya Ibu bisa membagi waktu dengan baik? Ya, ini saya sedikit menyadari bahwa selama ini saya itu selalu menganggap bahwa nanti itu pekerjaan akan selesai, akan berjalan lancar. Padahal ketika setelah pelaksanaan terkadang kita mengalami kesulitan sehingga kita menemukan kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut yang nantinya pasti berdampak bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan lancar. Kemudian mungkin dari segi saya kurang dalam membagi waktu saya, Bu. Saya tidak menyusun jadwal saya secara sistematis. Artinya saya tidak mengurutkan bahwa ini pekerjaan saya yang harus saya prioritaskan untuk yang pertama atau yang saya awal harus selesaikan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi betul sekali. Jadi nantinya Ibu bagaimana Ibu bisa memulai untuk bisa menerapkan tadi yang Ibu katakan? Ya, itu saya kembali pada diri saya kembali pribadi, bagaimana saya harus secara penuh harus membagi waktu saya, membuat jadwal, kemudian memprioritaskan yang mana pekerjaan yang mendesak terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian adapun kegiatan-kegiatan lain tetap terjadwal dengan baik dan nantinya itu juga akan diselesaikan. Tentunya Bu, sebelum melakukan itu pastinya kita mempersiapkan segala sesuatunya dulu ya. Kira-kira untuk melakukan itu kira-kira berapa lama Bu persiapannya untuk betul-betul nantinya rencana itu bisa terlaksana dengan baik? Untuk waktunya mungkin saya tidak bisa memprediksi tapi saya mungkin langkah awal yang harus saya laksanakan yaitu yang pertama dulu saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu kegiatan atau jadwal saya yang prioritas, artinya yang pertama yang harus saya selesaikan. Kemudian yang kedua itu kembali kepada diri saya, bagaimana cara saya untuk mengatur waktu saya antara keempat peran tadi, di mana saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya sebagai guru, di mana saya sebagai bendahara, dan di mana saya sebagai ibu rumah tangga, sehingga keempat peran ini dapat saya laksanakan. Ya, sangat luar biasa Bu ya. Dari keterangan Ibu, penjelasan Ibu sangat luar biasa. Dan tentunya saya percaya bahwa Ibu nanti akan mampu melakukan hal itu dengan baik.
Nah Ibu, dalam melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira adakah yang orang di sekitar Ibu yang bisa membantu Ibu atau seperti apa? Ya dari permasalahan saya tadi, mungkin kalau dalam hal pekerjaan sebagai bendahara, mungkin saya akan meminta teman sejawat untuk membantu saya dalam menyusun laporan ataukah menyelesaikan permasalahan sebagai bendahara. Kemudian mungkin untuk sebagai ibu rumah tangga, mungkin itu saya harus kerjasama dengan suami saya sebagai kepala rumah tangga untuk membantu mungkin menghandle pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin saya lakukan. Dan mungkin sebagai guru saya tetap sharing dengan teman sejawat bagaimana kira-kira, apalagi nih saya harus sharing dengan teman-teman yang sudah senior sebagai rekan sejawat yang senior di sekolah, bagaimana secara membagi waktu yang baik dengan banyak kegiatan seperti ini. Luar biasa Bu ya, dari cerita-cerita Ibu sangat luar biasa. Namun Bu, dalam tentunya ya dalam kita melakukan suatu aksi pasti ada hal-hal yang kita khawatirkan atau tantangan-tantangan seperti apa. Nah di sini kira-kira Ibu mempunyai kekhawatiran tidak tentang suatu hal? Nah misalkan ada kekhawatiran itu, bagaimana Ibu bisa bisa mengatasi permasalahan itu atau kekhawatiran itu? Iya, jadi kekhawatiran seperti kayak hambatan mungkin ya, yang saya dapatkan. Mungkin itu yang pertama itu dari segi kembali ke diri pribadi saya, karena saya terkadang kalau pekerjaan sudah terlalu banyak, kadang saya tetap malas untuk memulai. Itu yang selalu permasalahan, hambatan yang selalu saya hadapi itu ketika saya melihat terlalu banyak pekerjaan. Saya ada rasa malas, ada rasa enggan bahwa pasti ini butuh kerja keras. Jadi kadang itu saya agak santai, nanti selesai dengan sendirinya. Padahal sepertinya tidak seperti itu. Mungkin itu hambatan yang saya hadapi. Kemudian hambatan yang kedua ketika misalnya dari beberapa kegiatan tadi semuanya mendesak. Contohnya laporan keuangan harus segera diselesaikan, tugas calon guru penggerak juga sudah due date, jadi mungkin ini di sekolah juga banyak kegiatan seperti kegiatan observasi yang membutuhkan juga waktu dan perhatian, mungkin seperti itu. Ya betul ya Bu ya. Namun saya yakin Bu, dari permasalahan-permasalahan yang Bu telah sampaikan dan dari rencana-rencana yang Ibu ingin laksanakan, saya yakin Bu, Ibu pasti mampu melakukan semua itu. Jangan patah semangat Bu ya, karena saya yakin dengan kemauan Ibu, dengan keikhlasan Ibu dalam bekerja, pasti Ibu akan mampu melaksanakan semua dengan baik. Nah Ibu, kebetulan kita sudah di penghujung waktu, jadi saya mau mendengarkan Bu, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Sangat luar biasa dari percakapan kita hari ini. Saya sepertinya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak sekali atas bantuannya, karena dengan kegiatan coaching ini yang tadinya saya bingung mau seperti apa saya ini ke depan menyelesaikan permasalahan, akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Terima kasih banyak. Luar biasa Bu Herlina ya. Jangan patah semangat Bu, tetap semangat, tetap optimis bahwa Ibu akan mampu melewati semua dengan baik ya. Dan pasti kerjasama dengan teman itu sangat dibutuhkan juga untuk kedepannya. Jadi jangan pernah takut atau malu untuk meminta bantuan kepada teman kita. Terima kasih Bu Herlina atas kesempatan hari ini. Saya mau mendengarkan lagi cerita-cerita Bu Herlina ke depan ya. Ya semoga ada waktu untuk bisa bincang-bincang lagi seperti ini. Terima kasih Bu. Ya, tetap semangat. Ya, jadi saya akhiri percakapan kita hari ini, proses coaching kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baik Bu Fit, tadi sudah melaksanakan praktik coaching dan saya sudah mengamati pelaksanaan praktik coaching tadi. Bagaimana nih perasaan Bu Fitri sudah melaksanakan praktik coaching hari ini? Perasaannya sangat luar biasa Bu ya, karena ternyata hari ini saya bisa membantu teman untuk menemukan solusinya, permasalahannya. Baik, jadi Bu Fitri sangat merasa senang ya untuk melakukan praktik coaching pada hari ini. Betul sekali. Kompetensi apa yang sudah ada dalam praktik coaching hari ini? Kalau menurut saya sih Bu, ketiga-tiganya sudah ada ya. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot lah menurut saya. Ya, Seperti itu Bu. baik. Jadi tadi juga saya sudah mengamati bahwa Bu Fitri sudah menghadirkan sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Fit, apa lagi nih yang mau dikembangkan dari kompetensi seorang coach? Ya, kalau ya, yang ingin saya kembangkan Ibu ini risetnya hadiran penuh. Jadi harusnya dengan melihat permasalahan coach tadi, harusnya saya memberikan teknik itu mindfulness dengan teknik stop harusnya ya. Ya. Jadi di situ insya Allah nanti ke depan saya akan lebih mengembangkan itu lagi supaya coach saya lebih merasa nyaman lagi Bu. Baik Bu Fit, jadi Bu Fitri mau kedepannya lagi teknik kesadaran penuh ini memulainya dengan teknik Betul. mindfulness. Oke Bu Fit, bagaimana dengan indikator ketercapaian praktik coaching hari ini? Kalau saya rasa sih Bu sudah tercapai dari sudah ada tujuannya. Karena tadi kan indikator saya itu memang melakukan coaching dengan alur kereta. Jadi saya rasa tadi sudah tercapai semua Bu. Ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Baik Bu Fit. Jadi tadi saya juga sudah mencatat proses coaching hari ini. Betul sekali yang Ibu Fitri sampaikan bahwa tadi praktik coaching sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan tujuan. Tadi coaching sudah menyampaikan tujuan dari percakapan hari ini, kemudian sudah menyampaikan identifikasi dari banyaknya tugas-tugas yang dan tanggung jawab dari si coaching, kemudian sudah menyampaikan rencana aksi yaitu membuat jadwal, kemudian memberikan prioritas tugas utama yang harus si coaching lakukan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu dengan melakukan kolaborasi bersama teman sejawat ataupun suami di rumah. Betul sekali Bu Fit, dari beberapa catatan saya yang saya amati pada praktik coaching hari ini, Bu Fitri sudah sangat luar biasa dalam meng-coaching si coach atau rekan sejawat Bu Fitri. Baik, untuk kedepannya insya Allah mungkin bisa dikembangkan lagi, diperbaiki lagi, dan lebih banyak latihan dan lebih banyak mungkin melihat atau menonton praktik-praktik coaching yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Baik Bu Fit, mungkin cukup untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Fit. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sudah siap hari ini Bu untuk melakukan coaching? Insya Allah siap ya. Jadi baik Ibu, saya sebagai pengamat di sini perlu untuk menyampaikan kepada Ibu bahwa ada beberapa
jadi rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dan perlu diketahui. Yang pertama, jadi diharapkan pada proses percakapan nantinya memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian seorang coach juga itu sudah harus memiliki kompetensi inti dari coaching, di mana kompetensi inti dari coaching itu yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Selanjutnya diharapkan dalam proses percakapan untuk menerapkan alur cerita. Ibu sudah paham alur cerita, jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Paham Ibu? Paham Bu, insyaallah. Baik Ibu, sebelum lanjut ke proses coaching selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu. Boleh Bu, saya tanyakan dulu? Silakan Bu Fitri. Terima kasih. Yang pertama Ibu, pertanyaan yang pertama itu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, makasih banyak atas pertanyaannya Bu Fitri. Kompetensi yang rencana yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin itu dua kompetensi yang ingin saya capai dalam pelaksanaan coaching. Ya, nah Ibu, yang kira-kira yang menjadi tolak ukur ketercapaian dari proses coaching nantinya itu seperti apa? Yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan coaching itu yaitu ketika saya mampu saya mampu menemukan permasalahan, artinya saya mampu menggali potensi yang ada pada diri coaching untuk dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Kemudian yang kedua, ketika saya mampu melaksanakan coaching itu dengan menggunakan alur cerita, yaitu yang pertama tadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan yang keempat ada tanggung jawab. Jadi itu yang menjadi indikator ketercapaiannya Bu ya. Ya. Jadi itu Ibu boleh melakukan proses coaching selanjutnya. Semoga prosesnya lancar Bu, dan indikator yang menjadi tujuan atau menjadi tolak ukur Ibu bisa tercapai hari ini. Silakan Ibu. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hasria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Oh ya Bu Hasria, hari ini saya akan melakukan coaching terhadap permasalahan yang Ibu Hasria hadapi. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang Ibu Hasria hadapi? Baik Ibu, sebelumnya saya berterima kasih sekali karena Ibu Herlina sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Saat ini saya sedang menghadapi kesulitan dalam mendisiplinkan murid-murid saya ketika saya memberikan tugas-tugas di rumah, atau mungkin namanya PR. Ketika saya memberikan PR, ada yang mengumpulkan tepat waktu, ada yang menunda, dan ada yang bahkan tidak mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, permasalahan Bu Hasria di sini adalah untuk mendisiplinkan murid Bu Hasria untuk mengerjakan PR atau tugas di rumah dengan tepat waktu. Kalau boleh tahu Bu Hasria, apa tujuan yang ingin dicapai Bu Hasria
kira-kira apa penyebab dari permasalahan Bu Hasria sehingga masih ada siswa Bu Hasria atau murid Bu Hasria yang belum mengumpulkan tugas secara tepat waktu? Dari hasil wawancara saya kepada murid-murid saya, sebagian mengatakan lupa, sebagian lagi ada yang tidak menulis PR, dan yang lainnya alhamdulillah sudah ada yang mengumpulkan tepat waktu. Jadi dari beberapa penyebab yang sudah Ibu Hasria identifikasi, kira-kira yang mana yang merupakan prioritas dari penyebab permasalahan dari Ibu Hasria itu? Sering lupa Ibu, karena kalau saya tanya lebih berapa ya, kebanyakan anak-anak itu mengatakan kalau dia lupa mengerjakan tugasnya. Oke, begitu ya Bu Hasria. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap murid Ibu yang tidak mengerjakan PR dan mengumpulkannya tepat waktu? Saya sangat berharap semuanya bisa mengumpulkan atau mengerjakan tugasnya, kemudian mengumpulkan tepat waktu, karena besok-besok ada lagi tugas yang saya berikan, maka akan menumpuk tugas itu. Jadi semakin anak-anak semakin malas untuk mengerjakan, sehingga besok dia lagi tidak selesai lagi tugasnya. Jadi saya sangat berharap murid-murid saya ini bisa mengumpulkannya secara tepat waktu. Ya Bu ya, karena kita ketahui kalau tugas murid-murid biasanya menumpuk itu akan ada faktor malas untuk mengerjakannya. Ya, setelah Ibu Hasria mengetahui beberapa penyebab dari murid Bu Hasria yang tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kira-kira apa yang upaya yang terpikirkan oleh Bu Hasria untuk mengatasi permasalahan yang sementara Ibu Hasria hadapi? Mungkin saya bisa, karena lupa, mungkin saya bisa sampaikan ke orang tuanya ya Bu. Kemudian atau mungkin di kelas saya mengingatkan terlebih dahulu, mungkin ketika besok ada pembelajaran yang pada saat itu ada tugas mata pelajaran tersebut, saya ingatkan sebelum pulang sekolah. Mungkin itu yang bisa saat ini saya terpikirkan untuk memecahkan permasalahan dari solusinya, dari permasalahan yang Ibu Hasria hadapi. Menurut Ibu, kira-kira siapa nih orang yang bisa membantu Ibu dalam melakukan upaya untuk mengatasi permasalahannya ini? Kalau untuk membantu, mungkin insya Allah saya akan konsultasi dengan orang tuanya, komunikasikan bagaimana supaya murid-murid saya ini ketika saya berikan tugas, orang tuanya juga mengingatkan di rumah, sehingga tidak mudah dilupa dan dikerjakan serta dikumpulkan tepat waktu. Oh iya Bu ya. Jadi Ibu lakukan ini, yang pertama adalah Ibu akan melakukan konsultasi dengan orang tua supaya dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya apa kira-kira komitmen yang Ibu harapkan dalam upaya tujuan yang ingin dicapai pada pembicaraan ini? Melaksanakan segera mungkin. Mungkin saya juga butuh bantuan murid-murid yang lain yang memang dia itu sangat memperhatikan pembelajarannya. Ya, mungkin saya minta bantuan juga kepada anak-anak ini supaya mengingatkan teman-temannya, kemudian sambil berkomunikasikan dengan orang tuanya. Mungkin itu yang akan, insya Allah, yang akan segera saya lakukan. Dari beberapa yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira bagaimana bentuk tindak lanjut setelah kita melakukan sesi coaching ini yang Ibu lakukan? Tindak lanjut, saya akan segera melaksanakan yang sudah tadi terpikirkan, akan segera saya terapkan, akan segera saya identifikasi murid-murid mana yang tidak tepat waktu
mengumpulkan tugas, kemudian saya langsung hubungi orang tuanya untuk membicarakan masalah ini, kemudian menyampaikan juga kepada murid-murid yang lain untuk saling mengingatkan. Luar biasa sekali apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga upaya yang nantinya Ibu lakukan itu dapat berhasil dan permasalahan yang Ibu hadapi juga dapat terpecahkan. Sekarang bagaimana nih perasaannya Ibu Hasria ini setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah perasaan saya sudah sangat lega, sudah sangat kayak kemarin masih sangat terbebani, bagaimana ini murid-murid saya masih banyak yang tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Alhamdulillah karena sudah di coaching sama Ibu, saya sudah sangat merasa senang. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Hasria. Alhamdulillah kalau demikian, semoga dengan coaching ini dapat membantu Ibu dalam penyelesaian masalah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Hasria. Baik Ibu Herlina, saya telah mengamati proses coachingnya dan ini ada beberapa catatan yang telah saya buat. Namun sebelumnya Ibu, saya ingin tahu perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini, bagaimana Bu? Alhamdulillah perasaan saya merasa senang setelah melakukan coaching karena saya membantu coaching dalam menemukan permasalahan, dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam proses coaching tadi itu menurut Ibu apakah indikatornya sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya indikator keberhasilan itu saya sudah capai sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan dan yang kedua berpikir kreatif. Ya, betul sekali Bu, sama dengan catatan saya tadi bahwa tadi saya perhatikan bahwa Ibu telah melakukan prinsip coaching tersebut, yaitu kemitraan dan proses kreatif. Kemudian Ibu, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kalau sesuai dengan yang tadi yang sudah saya laksanakan, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan yaitu kehadiran penuh, yaitu atau present, di mana saya harus fokus untuk mendengarkan coaching sehingga nantinya saya dapat menggali ide-ide baru dari coaching untuk menemukan permasalahan dari menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, luar biasa sekali. Saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan ke depan Ibu bisa lebih maksimalkan lagi kompetensi yang Ibu harapkan dan kompetensi-kompetensi lainnya. Terima kasih banyak Bu doanya. Sama-sama Bu. Baik Ibu, saya pikir sampai di sini pertemuan kita ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Sukses selalu Ibu, mudah-mudahan bisa dikembangkan dan bisa menjadi dasar untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi